sempat menyebutkan ya Pak, kalau misalkan pada Prakornas kemarin itu salah satunya juga sempat mengumumkan 5 bakal calon ketua umum, tapi belum disebutkan nih Pak siapa saja. Mungkin bisa disampaikan ke publik Pak, siapa saja 5 bakal calon yang kemarin sempat diumumkan di Prakongres. Mungkin lebih tepatnya yang bisa menyampaikan itu adalah rekan ketua bidang organisasi. Silakan. Ya, baik. Mungkin kita akan sampaikan juga hasil verifikasi oleh tim verifikasi ya terhadap usulan-usulan yang dimulai dari anggota ya melalui rapat anggota di Pemda, kemudian hasil dari rapat anggota itu dilakukan rekap oleh pengurus wilayah ya berdasarkan gabungan antara pengurus wilayah dan pengurus daerah. Kemudian hasil dari rekap pengurus yang di pengurus daerah tersebut diserahkan ke pimpinan sidang pleno yang selanjutnya diserahkan kepada tim verifikasi ya. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi ada 5 bakal calon ya yang ditetapkan dan itu yang pertama atas nama ya bakal calon ketua umum ya ini atas nama Irfan Ardiansyah, kemudian Tri Firdaus Akbarsyah, 3 Ruli Iskandar, 4 Oti Hari Chandra Ubayani, 5 Julius Purnawan ya untuk bakal calon ketua umum. Sedangkan untuk bakal calon Dewan Kehormatan Pusat ini ada 9 ya. Ada 9. Yang pertama Firdona, kedua Dualita Widadari, ketiga Ismiati Dwi Rahayu, 4 Hapendi Araham, 5 Herdi Mansyah, 6 Habib Haji, 7 Budin Narsudin, 8 Resbet Sulini, 9 Alwesius ya. Hanya ini ada catatan dari tim verifikasi ya, karena khusus untuk Habib Haji karena sudah menjabat 2 kali masa jabatan, maka sesuai ketentuan pasal 17 ayat 8 huruf C anggaran rumah tangga tidak dapat lagi ditetapkan sebagai bakal calon ya, karena sudah 2 kali masa jabatan. Jadi selanjutnya tinggal 8 ya, tadi ada 9 di awal rekap, tapi nanti yang akan dilakukan pemilihan di kongres adalah 8 nama. Demikian. Ada lagi? Cukup ya. Nah, dari media matahari. Yang ditanyakan sahabat saya Acil ini soal tadi ada pernyataan yang menyatakan keterangan dan sebagainya. Itu sebetulnya di temuan di dalam rapat itu bagaimana sih? Sampai ini masih ada pendapat mau terangkan ternyata dijelaskan ini tidak temuan dan anda bagaimana? Tadi sebetulnya apa yang terjadi? Ya, ini kan di atau mungkin ada kesalahan di bawah atau bagaimana? Dinamika di dalam kesalahan kongres. bisa diperbaiki ke depan. Gitu. Ya, ini kan dinamika di dalam kongres ya, di dalam kongres luar biasa itu kan setiap anggota atau peserta kongres itu kan bebas dia menanyakan apapun yang ditanyakan ya. Inilah fungsi adanya presidium sebenarnya untuk menyaring apakah yang ditanyakan, apakah yang disampaikan atau usulan itu relevan untuk diterima atau tidak, itu kan ada mediatornya atau mediasinya melalui presidium sebenarnya, itulah fungsinya. Tapi pada saat itu memang kepada PPINI tidak pernah diminta untuk menjelaskan ya kenapa apakah yang disampaikan oleh peserta itu benar atau tidak ya, karena yang sebenarnya yang duduk di presidium itu adalah kedua ketua pengwil yang notabene-nya adalah orang yang dikirimi surat oleh PP mengenai materi. Harusnya mereka tahu berapa kali PP sudah mengirim
surat mengenai materi perubahan AD itu kan harusnya mereka berketat karena mereka ininya kan yang menerimanya. Artinya PB sudah melakukan. Iya, ya itulah kita apa namanya, mungkin ke depan ya, sebagaimana tadi harapan ya, ya presidium harus benar-benar paham fungsi dan tugasnya selaku presidium, gitu, ya. Apa yang harus dilakukan oleh presidium itu harus benar-benar dipahami, gitu, ya. Ya, bukan sekedar menerima apa yang disampaikan oleh peserta tanpa mengklarifikasi, tanpa menyaring itu relevan atau tidak relevan itu. Ya mungkin nanti tugas kita bersama ke depan agar hal-hal yang demikian itu tidak terjadi lagi gitu. Lumayan patah bro. Ada lagi? Pak, sekali lagi Pak buat Pak Dona. Ya. Sebagai sekretaris DKP Pak, ini di root terutama di medsos lah Pak, berkembang liar Pak, ucapan apa, dan ini terjadi setiap sudah menang Pak, lihat pelaksanaan kongres seperti ini, sehingga menimbulkan sangat rawan menimbulkan perpecahan di kalangan profesi ini, bahkan di organisasi. Sebagai DKP yang memang punya kewenangan atas hal ini, apa yang langkah yang akan diambil? Paling tidak menuju kongres yang sudah sedemikian panas juga di medsos terutama dan di grup-grup WA. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sedikit tambahkan ya, pertanyaan dari Acil yang pertama tadi dan juga lucu. Berkaitan dengan pasal 21 tentang kongres luar biasa, yang menjadi persoalan adalah apakah KLB berwenang menghentikan, KLB atau presidium berwenang menghentikan, atau KLB secara keseluruhan ya, berhak untuk menghentikan KLB tidak melanjutkan pembahasan ART apabila kurang dari 2 bulan pengurus pusat mengirimkan draftnya. Di dalam ART tidak mengatur secara tegas, tidak ada mengatur seperti itu, dan itu tidak dimintakan persetujuan. Jadi bukan ya PP yang salah. Jadi kalau secara anggaran dasar ya, memang yang keterlambatan itu adalah rancangan kode perubahan kode etik itu dikirim pertengahan April, sehingga pada saat itu pengurus pusat mengedit ulang, kemudian melakukan penambahan, penyempurnaan untuk jadikan rancangan. Maka terkirimlah pada saat itu pada tanggal 15 Mei ya, rancangan perubahan etik. Kemudian dengan itikat baik dikirimkan lagi anggaran dasar itu berbarengan dengan rancangan kode etik yang notabene tanggal 3 Desember sudah dikirim. 2 kali pengiriman dilakukan oleh pengurus pusat. Yang jadi pertanyaan secara hukum nih, bisa nggak KLB ditutup apabila PP tidak membuat rancangan, mengirim rancangan kurang dari 2 bulan? Aturannya di mana? Nggak ada. Aturannya nggak ada. Nggak ada. Di pasal manapun Nggak ada. nggak ada. Bisa nggak kita mengatakan bahwa kurang dari 2 bulan itu secara sepihak tanpa meminta klarifikasi dari pengurus pusat? Apa benar nih dikirim kurang dari 2 bulan? Kalau kita di Dewan Kehormatan di tingkat daerah, di tingkat wilayah dan pusat, setiap kita mau memutus, pasti kita memanggil orangnya, meminta klarifikasi dari orang yang patut diduga melakukan pelanggaran. Demikian juga MPD. Pada saat sebelum kita memutus bersalah atau tidak bersalahnya seseorang, tentu kita minta klarifikasi dan memeriksa orang yang patut diduga melakukan pelanggaran. Dalam arti kata tidak cacat hukum. Jadi, apakah kurang dari 2 bulan itu termasuk pelanggaran atau tidak? Juga tidak diatur. Yang ada adalah kewajiban dari pengurus pusat untuk mengirim, ya sekurang-kurangnya, ya sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum KLB. Kewajiban yang diperintahkan, bukan larangan. Kalau larangan, dampaknya ada sanksi. Oke lah kita bermain di situ. Tapi kan
Kita kan ada namanya Dewan Kehormatan Daerah, ada namanya MPD ya kan. Setiap kita memutus, pasti kita memanggil orang yang kita patut diduga. Sebelum kita memutus ini ada kesalahan dari BP, maka kami tutup ini kongres. Hak tentulah diminta klarifikasi kepada pengurus besar. Tapi yang berkembang sekarang seolah-olah pengurus besar itu salah dan wajib minta maaf tanpa ada terlebih dahulu meminta klarifikasi, tanpa memeriksa bukti-bukti yang ada, tanpa memberikan kesempatan untuk menjawab. Di masa akan datang hal yang demikian sudah tidak perlu terjadi. Atau setidak-tidaknya kita rubah ART. Telat pengurus pusat mengirimkan draft rancangan sekurang-kurang dari 2 bulan, maka KLB ditutup. Atau telat umpamanya pengurus pusat mengirimkan rancangan sekurang-kurang dari bulan, kongres ditutup. Kita atur aturan mereka. Kita jadikan ini sebagai pedoman untuk tutup menutup atau tidak di masa akan datang. Tapi ini kan seperti yang terjadi, ini faktanya. Nah, kemudian berkaitan dengan adanya termasuk hujatan-hujatan berbicara yang tidak pantas dan tidak sepenuhnya dilakukan seorang kalangan intelektual. Ya silakan aja, kita kan ada Dewan Kehormatan Daerah Wilayah ya, yang melakukan pembinaan dan pengawasan untuk dapat melakukan ya, pemanggilan yang memberikan nasihat. Dewan Kehormatan Daerah Wilayah Pusat tidak semata-mata memberikan sanksi, tapi juga melakukan pembinaan untuk menjaga cara berbicara di media sosial, untuk cara bermedia sosial. Kenapa? Yang merusak nama baik ini adalah oknum tertentu yang tidak ada filter untuk berbicara, sehingga masyarakat luas melihat, wah kok begitunya ya notaris? Wah kok seperti itu ya notaris? Tidak bisa kita mengatakan, oh itu suka-suka saya, suka-suka gua yang punya Facebook, gua yang punya akun, suka-suka gua. Tapi lupa, di dalam diri kita ini ada di situ 2 jabatan yang kita emban, yang cara berbicara, cara bersikap, cara berpakaian, cara menjalankan jabatan diatur di dalam kode etik. Nah, jadi kita harapkan DKD untuk bisa mengawasi anggotanya. DKW juga begitu, DKP juga begitu. Kami tingkat pusat kan ada, tapi kita kan yang terakhir ya kan, kita bersilakan dulu DKD untuk mengawasi. Nah, dipanggil oleh diundang oleh Dewan Kehormatan Daerah bukan semata-mata untuk memberikan sanksi, mana bukan. Juga di situ melakukan pembinaan untuk bro, hati-hati loh bro, kita ini banyak notaris di seluruh Indonesia ya, yang punya akun itu kan banyak masyarakat luas yang melihat. Tolonglah jaga nama baik kita. Kalau ada yang kurang tepat, silakan kirim surat ke pengurus pusat. Kalau ada yang kurang pas, ada yang dia ingin dikritik untuk membangun, silakan sih kirim surat. Surat itu bisa dengan secara tertulis, bisa dengan elektronik. Agar apa? Di masa akan datang Ikatan Notaris Indonesia lebih dewasa, lebih maju, lebih jaya. Kan itu tujuan kita bersama. Kalau kurang pas, tegur. Tapi peneguran itu dengan membuatkan ada nggak di dalam ART yang dilakukan pelanggaran, ada nggak menyimpang dari garis-garis besar ya, program kerja yang sudah diputus dalam Kongres 3 tahun yang lalu yang dilanggar oleh PP. Silakan bersurat. Ada nggak ya program kerja yang tidak sesuai dengan yang diputuskan di dalam rapat pleno? Pengurus pusat ini tentu bekerja berdasarkan ya putusan yang sudah diambil di dalam RP3 ini. Pak ini kan dari yang dijadikan menjadi peraturan perkumpulan, itu yang dijalankan. Kemudian PP bekerja juga berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau ada yang kurang keliru, silakan beri surat. Kami hanya tidak ada yang kami bela, tidak ada yang kami salahkan, tapi menempatkan segala sesuatu itu kepada konstitusi kita. Konstitusi kita apa? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan perkumpulan. Demikian rekan Aceh. Ada lagi yang tambah? Jadi komitmen dari Mas Ronaldo bahwa ada komunikasi antara kita kalau ada terjadi sesuatu tidak main dengan soal tidak main apa gitu. Ini terkait dengan persoalan itu juga terjadi dengan Pak Taufik mau menanyakan soal Widi Handoko. Itu apa yang terjadi sebetulnya, sehingga mohon dijelaskan supaya tidak terjadi simpang siur, bisa dengan langsung
Baca surat. Saya atau rekan Tommy? Dua. Oke, saya dulu ya. Berkaitan dengan adanya surat yang akan dilayangkan oleh PPNI, kami di Dewan Kehormatan memberikan nasihat dan saran kepada pengurus pusat melalui rapat Zoom agar sebelum mengambil keputusan mengundang terlebih dahulu yang patut disalahkan tidak sesuai atau yang telah menyatakan keluar dan tidak mendukung, tidak apa benar ya dari rekan Widiandoko ya kan, tidak mengakui lagi pengurus pusat. Coba silakan diundang, diklarifikasi, dia aja ngomong baik. Itu pada saat itu kita rapat tanggal 10 ya? Tanggal 6 Juni. Kemudian setelah rapat langsung PP mengirim surat secara elektronik karena waktu sudah tidak ada lagi, sudah makin kasih, sudah makin singkat, secara elektronik by email ya kepada rekan video mengundang besoknya tanggal 7 ya, tanggal 8 untuk dijadwalkan mengundang tanggal 8 mengklarifikasi, tapi yang bersangkutan rekan video Toko tidak datang. Maka kami persilakan pada saat itu undang terlebih dahulu ya. Setelah itu apa sikap dari DKP, dari pengurus pusat silakan ya. Tapi kita yang jelas saran kami dari DKP tidak ada menyarankan membuat surat, tapi kami memberi nasihat kepada pengurus pusat sebelum mengambil tindakan, sebelum bersurat dan mengambil keputusan, coba diundang rekan Widiandoko. Kemudian dilakukan hal itu oleh rekan-rekan dari pengurus pusat, mengundang di tanggal 8, tapi yang rekan dari Widiandoko tidak datang dan keluarlah surat untuk meninjau kembali surat keputusan pelantikan dari rekan Widiandoko. Tidak ada di situ pemberhentian, tidak ada pemecatan, yang ada itu adalah menarik surat keputusan pelantikan rekan Widiandoko yang mana itu merupakan hak daripada pengurus pusat. Ya. Artinya sama dengan pemecatan betul Pak? Tidak, pemecatan itu adalah mengartikan sama pemecatan. kalau pelantikan itu pemecatan itu ada keputusan. Ya. Ada keputusan yang diambil oleh pengurus pusat untuk menyatakan bahwa rekan kita itu diberikan sanksi seperti ini. Pemecatan itu diiringi dengan adanya pemecatan itu timbul dari pemberian sanksi. PP ini dalam surat itu hanya mempergunakan kewenangan dia untuk melantik pengurus wilayah yang terpilih ya, untuk melantik dengan menerbitkan SK. Kewenangan untuk memberikan SK itu ditarik kembali oleh pengurus pusat. Jadi yang bersangkutan masih bisa menjalankan tugasnya sampai selesai. Hah? Yang bersangkutan. Kenapa? Kita ditarik. Nah, mengenai hal yang demikian, karena DKP tidak mengeluarkan surat, DKP tidak tahu tentang apa-apa poin surat tersebut, yang lebih berkompeten untuk menjawab itu adalah rekan-rekan pengurus. Kami persilakan. Sebentar. Jadi apakah SK pelantikan itu merupakan syarat berlakunya sebuah jabatan? Iya. Ya. Kalau nggak ada, maka belum ada kewenangan untuk menjalankan. Dia tidak berwenang menjalankan tugasnya sebagai ketua. Contoh kayak gini, kami DKP terpilih, tidak dilantik, tentu kami tidak berkewenangan. Kalau dia melakukan itu berarti tidak sah. Nah, itu lengkapnya nanti rekan topik yang Pak, mohon Pak. Ya, Jelaskan. sebelum menjelaskan mengenai apa namanya ya surat, karena yang dipersoalkan oleh WH ini adalah berakhirnya jabatan ketua umum, ya itu yang dipersoalkan ya. Mungkin kami akan jelaskan ya sedikit ya sistem kepengurusan di Ikatan Dokter Indonesia. Ya mungkin hari ini kita nggak bisa bandingkan secara apple to apple dengan organisasi lain atau dengan negara atau dengan apa ya, karena masing-masing lembaga tentu punya
aturan main sendiri, ya, punya konstitusi sendiri gitu ya. Kenapa mengatur demikian gitu ya. Jadi masa jabatan memang yang diatur di dalam anggaran rumah tangga kita ya. Apakah untuk pengurus pusat atau Dewan Kehormatan Pusat itu adalah 3 tahun ya. Itu ada di pasal 16 ayat 10C ya, 3 tahun ya. Sedangkan untuk pengurus wilayah dan pengurus daerah tidak dicantumkan masa jabatannya sebagaimana pengurus pusat, tetapi dia merujuk kepada pengurus pusat. Artinya mengikuti masa jabatan pengurus pusat, itu pengurus wilayah dan pengurus daerah. Ini yang pertama yang harus dipahami dulu ya. Untuk mengatasi kekosongan ini ya, kalau kita mengatakan 3 tahun kan hitungannya itu 365 kali 3 ya ini ya. Artinya tanggal sekian-sekian selewat itu kosong ya. PPNI sudah mengantisipasi hal tersebut ya. Makanya di pasal 19 ya mengatur mengenai demisioner ya. Kapan demisioner pengurus pusat itu ada di pasal 18. Kapan demisionernya pengurus wilayah ada di pasal 27 ya. Kapan demisionernya pengurus daerah ada di pasal 34. Jadi meskipun ada pasal 24 tadi mengenai masa jabatan ketua pengwil, ada pasal 31 ayat 4 mengenai masa jabatannya ketua pemda yang mengikuti masa jabatannya pengurus pusat, bukan artinya begitu berakhirnya pengurus pusat itu langsung mereka juga berakhir. Nah, kalau itu yang diterapkan, maka akan terjadi kekosongan ya setelah kongres begitu berakhir ya, periode misalnya sekarang periode 2019-2022 berakhir ya, serah terima di kongres langsung bubar pengurus dan pemda. Enggak demikian ya. Makanya ada pasal 19, pasal 27 dan pasal 34 bahwa masing-masing jenjang kepengurusan itu berakhirnya ada mekanismenya, yaitu kalau pengurus pusat di dalam kongres. Kapan itu? Setelah laporan pertanggungjawaban ketua umum diterima oleh kongres, dan baru saat itu presidium menyatakan kepengurusan pengurus pusat 2019-2022 demisioner. Efektifnya kapan? Setelah dilakukan serah terima antara pengurus pusat lama kepada pengurus pusat baru terpilih yang dilantik oleh kongres ya. Kemudian yang harus diketahui juga ada pasal 18 ayat 5 ya. Pasal 18 ayat 5 itu bunyinya lebih kurang, jika karena suatu sebab apapun kongres tidak berhasil ya memilih ketua umum ya, maka ketua umum demisioner ya, ada pengurus pusat demisioner dan Dewan Kehormatan Pusat demisioner ya, berwenang melanjutkan kepengurusan ya, menjalankan organisasi sesuai ketentuan anggaran dasar dan rumah tangga. Ketentuan ini sama sebenarnya untuk menutupi jangan sampai terjadinya kekosongan kepengurusan. Kalau tidak terjadi Ya. kongres, Ini kan kongres tadi, kalau belum ada kongres saya mengikuti kongres, makanya ya jadwal kongres ya kalau kita hitungan normal jadwalnya itu memang bulan Mei 2022. Mei 2022. Kenapa Mei 2022? Karena dulu Mei 2019 ya. Karena kondisi kita ya, kondisi pandemi ya, nggak mungkin pelaksanaan kita untuk persiapannya kita nggak bisa ya. Ini contohnya rapat pleno aja yang di Batu itu, jadwal pertama itu Maret 2020 ya, baru bisa kita laksanakan November 2021 ya, dengan kondisi. Karena untuk kongres ini nggak mungkin tiba-tiba langsung kongres, harus ada persiapannya sebelumnya, pra kongres. Sebelum pra kongres itu tentunya pengurus pusat ada persiapan juga ya, secara internal pengurus pusat bagaimana menyiapkan materi untuk dibawa dalam pra kongres. Jadi nggak bisa dadakan ada kongres, itu nggak bisa. Maka itu yang kita tempuh karena dari jadwal seharusnya Mei 2022 pengurus pusat itu sudah mengirim usulan keputusan di luar kongres kepada anggota pada bulan Maret ya
Alvin nggak mungkin yang ini aja kongres 24 Maret 2022 ya. Jika dalam waktu 1 bulan tidak ada yang menyatakan menolak, maka dianggap menyetujui ya. Jadi pada sampai 24 April itu tidak ada yang menyatakan keberatan, maka itu dianggap keputusan yang mengikat ya untuk pelaksanaan kongres di bulan Desember ya 2022. Ini dalam keputusan tersebut ya. Karena kongres sudah disepakati atau diputuskan melalui keputusan di luar kongres adalah bulan Desember ya, otomatis pasal 19 itu mengikuti bahwa demisionernya juga akan mengikuti di bulan Desember 2022. Jadi nggak bisa dipaksakan di sini gitu, karena bukan itu mekanismenya. Kalau dipaksakan misalnya ya tanggal 2 Mei 2022 itu keputusan PP itu berakhir, itu Pengwil dan Pengda juga berakhir sesuai dengan pasal masing-masing ya. Untuk PP ada pasal 16 10C, untuk Pengwil ada pasal 24 ayat 9, untuk Pengda ada pasal 31 ayat 4. Jadi sana itu merujuk kepada pasal 16 10C tadi, mengikuti masa jabatan pengurus pusat. Jadi itu hal yang tidak mungkin ya kalau ditafsirkan demikian, karena akan terjadi kevakuman kepengurusan. Itu nggak boleh terjadi ya, dimanapun, di lembaga manapun itu nggak akan terjadi. Ini memang sudah sengaja ya, pasal-pasal ini memang sengaja dirancang demikian untuk menutupi kevakuman, kekosongan kepengurusan itu ya. Akibat pos meja salah. Iya, itu akibat. Kemudian menyangkut dengan surat Wijihandogo tadi ya, karena ditanyakan ya. Kemudian pada tanggal 9 Mei ya, kita pengurus pusat menerima surat dari pengurus wilayah ya, yang ditujukan kepada kita. Hal itu pernyataan sikap pengurus wilayah Jawa Tengah ya. Mungkin saya baca aja ya, mungkin nanti akan kita jelaskan latar belakang kenapa ada permintaan tersebut ya. Isinya lebih kurang, pengurus wilayah Jawa Tengah Ikatan Indonesia sehubungan dengan surat dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia nomor 062/15 garis 4 Romawi garis miring PPJDI garis miring 2022 tanggal 26 April 2022 perihal permohonan kesediaan menjadi penguji ujian kode etik notaris periode 1 tahun 2022 ya. Ini kenapa kita mengundang atau meminta kesediaan dari ketua Pengwil sebagai penguji. Ini sebenarnya sebagai bentuk ya penghormatan dari pengurus pusat kepada ketua pengurus wilayah ya, ketua pengurus wilayah. Jadi orangnya ini, karena ada juga berkembang ini, kenapa kami bisa diwakilkan. Memang yang diutus itu adalah ketuanya, karena untuk menjadi penguji itu kan nggak bisa semua orang. Jadi nggak bisa misalnya yang diminta untuk menguji itu adalah ketua pengurus wilayah, kemudian memberi ke orang lain yang kita belum tahu siapa itu. Ya, karena untuk menjadi penguji kode etik itu tentunya pusat punya kriteria tertentu ya. 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 Karena nggak semua ketua Pengwil juga diminta kesediaannya ya. Hanya Pengwil, ketua Pengwil yang di wilayahnya itu pernah melaksanakan ujian kode etik, pelaksanaan kode etik. Ya, itu pertama. Kenapa ketua Pengwil kita minta kesediaannya. Kemudian ada surat yang selanjutnya, surat dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia nomor 044/15 garis 3 Romawi garis miring PP INI garis miring 2022 tanggal 24 Maret 2022 perihal hasil keputusan di luar kongres pengunduran waktu pelaksanaan kongres luar biasa INI ya. Ini yang ada di dalam. Kemudian Pengwil wilayah Jawa Tengah itu menyatakan sikap bahwa Pengwil Jateng INI tidak bersedia menjadi penguji UKED periode 1 tahun 2022 ya. Kemudian Pengwil Jateng INI menolak semua kegiatan PPINI pasca berakhirnya kepengurusan PPINI tanggal 30 April 2022. Nah, ini kesimpulan yang dibuat sendiri oleh Pengwil Jawa Tengah. Ya. Jadi
menolak semua kegiatan PPINI. Nah, jadi ada apapun yang dilakukan oleh PPINI ya ditolak, gitu ya. Kemudian poin ketiga, Pengguil Jateng INI hanya menerima perpanjangan PPINI khusus untuk kepentingan suksesnya pelaksanaan KLB. Nah, dia pilih sendiri itu, yang mana yang diakui, mana yang nggak diakui sama dia, gitu ya. Hal ini disikapi oleh PPNI dengan mengirim surat kepada yang bersangkutan ya untuk meminta klarifikasi ya. Itu tanggal 17 Mei 2022 ya, menanggapi surat dari pernyataan sikap ya dari Ketua Pengguil Jawa Tengah ya, dan Sekretaris Pengguil ya. Kita mengirim surat tanggal 17 Mei tersebut ya. Pada intinya kita meminta ya, pengurus pusat dengan ini meminta kepada saudara Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah Jawa Tengah untuk menaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan, serta menjaga kesolidan organisasi dan hubungan kepengurusan antara pengurus pusat dan pengurus wilayah, dan meminta kepada saudara untuk mencabut pernyataan sikap yang saudara sampaikan melalui surat dimaksud selamanya 1 minggu sejak surat ini dikeluarkan. Itu bunyinya ya. Jadi kita meminta, kenapa kita meminta ini dicabut ya? Karena kita juga tidak ingin ada kekosongan kepengurusan di wilayah Jawa Tengah ya. Dengan Ketua Pengguil Wilayah Jawa Tengah ya, tidak mengakui kewenangan pengurus pusat, otomatis koordinasi nggak bisa dilakukan ya. Kemana kita harus koordinasi, sedangkan anggota setiap saat butuh ya pelayanan dari organisasi ya, apakah harus rekomendasi atau betul-betul pelayanan lainnya yang harus terus jalan terus itu ya, termasuk untuk kepentingan anggota luar biasa itu akan berjalan terus. Jadi kalau pengurus wilayahnya sudah tidak mengakui pengurus pusatnya, otomatis nggak ada, nggak mungkin ada ya koordinasi lagi, nggak mungkin bisa turun ya kebijakan dari PP ke anggota ya, yang harus melalui pengurus wilayah, kemudian pengurus daerah, kemudian kita nggak akan jalan karena ini akan tersumbat pasti di tingkat wilayah ya. Untuk karena sampai 7 hari itu tidak ada tanggapan ya, malah kita baca di media sosial ada penjelasan yang sangat panjang mengenai hal tersebut ya, bukan menjawab ke PP tapi ke Facebook, jawabannya di Facebook itu panjang lebar mengenai hal tersebut ya. Itu bukan 1 hari, itu berhari-hari saya baca membahas hal yang sama ya, mungkin media juga sudah baca gitu ya. Kemudian kita rapat dengan Dewan Kehormatan Pusat sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Firdonal ya. Dewan Kehormatan Pusat menyarankan itu diselesaikan oleh pengurus pusat masalah tersebut, karena ini memang pengurus wilayah ini adalah perpanjangan tangan dari pengurus pusat ya. Kalau kita baca di anggaran rumah tangga yang mengenai kewenangan tersebut ya, di pasal 11 itu sebenarnya sudah sangat jelas ya, mengatur jenjang kepengurusan ya. PP merupakan pimpinan tertinggi perkumpulan ya. Ketua umum dan sekretaris umum mewakili perkumpulan, itu jelas di ayat 2.2b itu. Pengurus wilayah adalah pelaksana kebijakan organisasi di tingkat provinsi ya. Pelaksana kebijakan organisasi di tingkat provinsi, itu di garis bawah, di tingkat provinsi, tidak boleh keluar dari wilayah itu ya. Kalau Jawa Tengah ya di provinsi Jawa Tengah itu kewenangannya di situ, dan selaku koordinator Pemda dalam wilayah kepengurusannya, dia juga mengkoordinasi Pemda tadi ya di bawahnya. Kemudian demikian juga dengan Pemda. Pemda adalah pelaksana kebijakan perkumpulan di tingkat kabupaten kota ya. Itu harus dipahami jenjang ya. Kemudian pada tanggal 23 Mei 2022 ya, Sekretaris Pengurus Wilayah Jawa Tengah ini ya, yang ikut tanda tangan di surat awal tadi ya, 23 Mei 2022 itu menyatakan
mencabut ya, mencabut bahwa saya tidak memiliki pemikiran seperti yang cantumkan dalam surat tersebut yang ditandatangani oleh ketua sesuai ketentuan AD harus ditangani pula oleh sekretaris. Bersama ini saya menyatakan mencabut pernyataan sikap dalam surat tersebut secara pribadi dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan keliruan dalam surat tersebut. Ya. Kemudian yang bersangkutan sekretaris juga menyatakan mengundurkan diri selaku sekretaris tim saya. Jadi tidak benar ya pernyataan dari ketua dari saudara WA itu bahwa mundurnya sekretaris pengurus wilayah itu karena ada tekanan dari pengurus pusat. Ya, itu atas keinginan sendiri, mungkin nanti bisa dikonfirmasi langsung pada yang bersangkutan ya apa permasalahan sebenarnya di wilayah Jawa Tengah. Kemudian berdasarkan hasil dari rapat dengan Dewan Kehormatan tadi ya, yang meminta kepada pengurus untuk menyelesaikan ya, kita berusaha untuk memanggil yang bersangkutan ya, agar datang ke sekretariat untuk mendengar keterangan atau penjelasan atau klarifikasi terkait pernyataan yang disampaikan pada dalam surat tanggal 9 Mei 2022 ya. Kita ingin minta klarifikasi apa maksudnya, karena selama ini kita hanya baca-baca di medsos. Sudah pernah dikirim surat ya? Kenapa? Untuk menghadap PP. Ya, inilah tanggal 6 Juni ya, dan kita setelah menunggu yang pencabutan itu tidak ada, kita kemudian 6 Juni kita kirim surat tersebut. Surat undangan itu dikirimkan ke alamat email yang Widi Handoko dan ketua dan alamat email Pengwil. Ya. Tidak seperti yang dinyatakan oleh beliau bahwa pengiriman hanya ke alamat email yang bersangkutan. Ya. Ya. Kemudian ya, yang bersangkutan itu membalas melalui email ya, melalui email 6 Juni pukul 19.52 ya, emailnya ya. Ini saya baca aja karena ini juga banyak beredar hal-hal yang tidak tidak benar ya, tidak benar. Saya baca aja emailnya lebih kurang. Dengan hormat kami sampaikan terima kasih atas undangan Saudara Sekung PPINI untuk hal dalam kutip panggilan dalam surat dimaksud. Ya, jadi dia membalas kepada Sekung, padahal yang ngirim itu adalah pengurus pusat. Ya, dia balas surat kepada Saudara Sekung PPINI. Selebihnya perlu kami jelaskan sebagai berikut. 1. Hal surat panggilan menurut saya tidak tepat sebab posisi saya sebagai anggota YNI dan ketua pengurus YNI bukan berarti posisi saya tersebut sebagai anak buah Saudara Sekung PPINI. Semestinya undangan tersebut lebih bersifat jika dalam hal klarifikasi bukan panggilan. Ya. Jadi ini aja bukan menjawab, malah menyatakan dia bukan anak buahnya Sekung YNI. Padahal dalam surat ini tidak pernah mengatakan dia Sekung YNI. Karena ini yang memanggil ini bukan Sekung, bukan ketum, bukan kabit, tetapi pengurus pusat secara kelembagaan dasar dengan surat resmi. Ya, Sesuai dengan DRT Pak ya? Ya, itu pertama. Yang kedua, hal surat pertama Saudara Sekung tanggal 23 Mei 2022. Nah ini ya surat permohonan klarifikasi itu juga itu dianggap oleh yang bersangkutan itu bukan surat PP tapi surat Sekung gitu ya, surat yang itu, serta surat yang sudah menyebar di medsos sekaligus ditembuskan kepada seluruh pengurus wilayah. Nah ini kita tidak pernah ya menyebar surat di medsos ya, kalaupun ada surat kita tidak tanggung jawab itu siapa yang menyebarkan, tapi PP tidak pernah menyebar surat ya, kecuali kita email kepada yang bersangkutan, kita kirim fisiknya ya. Kemudian ada bocor, kita tidak tahu itu dari mana. Surat pencatatan SK itu maksudnya Pak? Bukan, surat 23 Mei, surat yang minta klarifikasi tadi itu. Ya, Pencatatan SK sudah beredar Pak. ya, dari beda dari itu kita nggak tahu dari mana itu. Ya, nah ini seakan-akan ini adalah dilakukan oleh PP sehingga yang bersangkutan menyatakan kurang etis sampaikan pada anggota pada pendapat dan atas tafsir AD ART dengan pengurusnya. Ya. Kemudian 4 ya.
surat panggilan dan undangan dari Sekung yang kami terima by email pribadi saya hari ini sebagaimana tertanggal surat 6 Juni 2022 terkirim jam 19.52. Dapat saya jelaskan bahwa hari Rabu tanggal 9 pukul jam 9 tanggal 8 Juni 2022 saya sudah terjadwal menguji mahasiswa doktoral ilmu hukum Saudara Okto Berlin Bulto dalam ujian seminar hasil disertasi doktoral ilmu hukum. Pada hari ini Rabu jam 15 tanggal 8 Juni 2022 saya harus sampai di Purwodadi, Grobogan ya, untuk menjadi saksi ahli dari Paul Christian. Nah, berkaitan dengan surat saya sebagai Ketua Pemil Jateng yang menolak UKM dan kegiatan di luar kongres, garis miring pra kongres dan KLB akan kami sampaikan pada saat acara di Riau dalam acara pra kongres dan KLB ini. Nggak ngerti juga kita ya, menolak UKM dan kegiatan di luar kongres, tapi dia akan menyampaikan di dalam pra kongres dan KLB ini juga ini ya, nolak tapi dia hadir Dan nggak terjadi juga. ya. Untuk mengantisipasi dari respon yang bersangkutan ya, mengingat kita juga akan mengadakan kongres luar biasa yang di sana ketua pengwil adalah menjadi presidium, kemudian juga ada RP3YD ya, yang salah satu agendanya adalah pengwil itu menyampaikan hasil rekap penjaringan bakal calon ketum dan anggota DKP ya. Kita sebagaimana penjelasan di awal tidak ingin ada kevakuman terkait hal tersebut ya. Oleh karenanya PPINI mengeluarkan surat keputusan tentang pencabutan pengukuhan dan pengesahan Saudara Dr. Widi Handoko SH SPN selaku Ketua Pengurus Wilayah Jawa Tengah YNI periode 2019-2022 ya. Nomor 10 /SK/PPINI /6 Romawi /2022 ya. Itu pertimbangannya sebagaimana kita sampaikan tadi ya. Ini memutuskan menetapkan mencabut pengukuhan dan pengesahan Saudara Dr. Widi Handoko SH SPN selaku Ketua Pengurus Wilayah Jawa Tengah periode 2019-2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum 1 berikut lampiran angka 1 keputusan PPINI nomor 22 SK PW PPINI 10 Romawi 2019 tanggal 2 Oktober 2019. 2. Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia yang dikukuhkan dan disahkan melalui surat keputusan PPINI nomor 22 SK PW PPINI 10 Romawi 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tetap berlaku ya, kecuali butir 1 keputusan ini. 3. Sehubungan dengan butir 2 tersebut di atas, Saudara Widi Handoko SH SPN tidak dikenakan untuk mengatasnamakan dan atau mewakili pengurus wilayah Jawa Tengah INI. 4. Sebuah surat atas nama pengurus wilayah Jawa Tengah INI yang ditandatangani oleh Saudara Dr. Widi Handoko SH SPN setelah keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. Pengurus wilayah Jawa Tengah INI diminta untuk segera menyelenggarakan rapat gabungan pengurus wilayah dan pengurus daerah sesuai ketentuan pasal 45 ayat 10 anggaran rumah tangga untuk menunjuk pejabat ketua pengurus wilayah Jawa Tengah INI. Ya. Nah, keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di hari tempat ketentuan akan diadakan perbaikan sebelumnya. Tetapkan Jakarta hari Kamis tanggal 9 Juni 2022. Ya. Jadi jelas kronologisnya bukan serta-merta ya sebagaimana beredar di medsos seakan-akan PPINI tidak menerima perbedaan pendapat mengenai terkait organisasi. Ya, PPINI terbuka untuk menerima masukan, kritikan, ya, usulan pendapat dari siapapun, termasuk dari anggota luar biasa sekalipun.
Ya, kita beberapa kali menerima kedatangan anggota luar biasa atau menerima usulan melalui surat, ya, atau mungkin disampaikan secara langsung ya ke saya melalui WA malah. Dan untuk itu kita merubah peraturan perkumpulan hanya dengan menerima masukan dari anggota luar biasa, ya, terutama terkait misalnya persoalan magang, ya. Magang ini yang banyak dinamikanya sangat banyak, ya. Kita selalu berusaha mengupdate peraturan dan masukan-masukan itu juga banyak kita terima dari anggota luar biasa, ya. Jadi kita tidak membatasi diri, ya, dari semua, apalagi seorang ketua Pengwil misalnya memberi masukan, tentunya kita tidak akan menolak, ya, jika memang itu disampaikan melalui jalur yang benar, ya, sesuai mekanisme organisasi, ya. Kemudian ingin saya tambahkan mengenai kewenangan tadi, ya, sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa pengurus wilayah itu kewenangannya hanya dalam lingkup wilayah, ya, tidak boleh keluar di sana sesuai ketentuan pasal 11 anggaran dasar, ya. Tetapi dalam beberapa suratnya itu pengurus wilayah Jawa Tengah malah mengirim surat, ya, kepada presiden, kepada menteri, kepada lembaga-lembaga lain tanpa melalui koordinasi dengan pengurus pusat, sehingga karena kejadian tersebut pengurus pusat sampai ditegur oleh kementerian terkait. Ini mungkin segera informasi aja, ya, bahwa SK tersebut bukan tiba-tiba atau serta-merta dikeluarkan tanpa ada latar belakang yang mendasarinya. Mungkin itu jawaban. Dijelaskan. Tadi kan mau disimbolkan oleh sekretaris DKP tidak bisa sesuai dijawab oleh PPMC. Apakah tanpa pelantikan dan pengesahan itu ketua Pengwil terpilih itu tidak berlaku? Iya. Dijawab deh sama. Iya, tentunya itu mekanisme dimanapun, ya. Contohnya seorang bupati dipilih oleh rakyat di kabupaten dia, ya, kalau nggak dilantik oleh Menteri Dalam Negeri nggak bisa bekerja, dan Menteri Dalam Negeri juga bisa memberhentikan atau men-skor yang bersangkutan, karena prinsipnya, ya, yang mengeluarkan SK juga bisa merevisi SK dan mencabut SK. Oke, cukup. Cukup ya? Cukup. Media sebenarnya ada lagi? Terakhir mungkin ya Pak. Tadi soalnya dari Pak Taufik juga sempat nyinggung soal kesiapan untuk kongres mendatang. Karena kan nggak bisa dadakan gitu tadi katanya Pak Taufik. Dan sebelumnya juga kalau dari katanya Pak Zul sempat nyinggung tuh di Komisi A yang pembahasannya diplenokan gitu ya Pak. Itu kan pembahasannya soal rancangan tema, acara kongres, terus tata tertib dan tata cara pencalonan sampai soal pemilihan. Kalau sejauh ini Pak, untuk kesiapan dan persiapan dari Kongres ke-24 di November 2022 di wilayah Jawa Barat mendatang itu seperti apa? Mungkin bisa sedikit diceritakan. Ya, untuk persiapan Kongres 24 di Jawa Barat tentunya kita nanti akan membentuk OSIC, ya, tapi itu masih jauh, ya, karena kita baru selesai dengan KLB, kita belum sampai membicarakan hal tersebut, ya. Kita ini dulu lah masalah hasil-hasil dari kongres luar biasa ini dan pra-kongres. Ini itu, ya, terima kasih. Demikian press release dari PPNI. Semoga keterangan dan penjelasan dari PPNI bisa memberi jawaban atas berita-berita dan isu-isu yang di media sosial. Demikian, alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.